Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Arauf, saya guru PAI di SDN 06 Batu. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember, saya akan melakukan PPL 2, modul ajar 2, dengan tema menyambut usia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang Keke pimpin doa. Duduk sikap, bersiap dan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekarang absensi, ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk semua. Ya. Selanjutnya kesepakatan kelas, ya. Dimohon tertib, jangan selometan, jangan main-main, dan kita harus kompak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Motivasi belajar, ya. Kita jangan lelah untuk belajar. Lebih baik sorok sekarang ketimbang sorok ketika tua. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kalian malah sekarang senang-senangnya, tua nanti kalian malah sakit-sakitan. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Saskia. Model pembelajaran sekarang itu adalah project based learning. Pembelajaran yang outputnya kita membuat sebuah proyek. Dalam ini proyeknya apa? Poster atau mind map. Untuk asesmennya formatif dan sumatif. Formatifnya itu adalah membuat poster, dan mind map yang ditilai itu adalah kekompakan, terus kebagusan hasilnya. Dan untuk sumatif yaitu adalah mengerjakan soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terkait materi yang sudah diajarkan. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu mengetahui konsep berupa pengertian usia balik menurut ilmu biologi dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu membuat poster tanda-tanda balik menurut ilmu fikih biologi dengan baik. 4, peserta didik mampu memaparkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi dengan bahasanya sendiri. Jadi setelah pembelajaran ini, ini adalah kompetisi yang harus kalian kuasai. Oke, selanjutnya. Apa yang kalian ketahui tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Perubahan fisik. Ada lagi? Perubahan mental. Ya, 2. Perubahan fisik adalah yang terlihat oleh kita. Ada perubahan. Lionel misalkan tumbuh jakun 2 biji. Andi tumbuh kumis. Itu ya. Terus kalau perubahan mental itu tidak terlihat, tapi tanda tanya bisa dilihat. Misalkan setelah balik kok malah jadi malas-malesan. Malas-malesan itu adalah mental. Ada lagi, apalagi perubahan mental? Coba yang kalian ketahui. Apa cenderung apa? Oh, ingin dimengerti ya. Padahal dari kecil juga kita sudah ingin dimengerti. Tapi emang betul, kadang apa? Dia pengen dapat pujian. Ya. Pengen dipuji temennya, pengen dimanja. Padahal dari kecil juga suka dimanja. Ya, secara umum sudah benar, dicermati materinya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tanda-tanda usia balik menurut biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat misalkan manusia, binatang, biologi secara khusus dalam mempelajari perkembangan manusia. Hal perkembangan manusia antara lain
Data psikologi menurut ilmu biologi bagi anak-anak. Tahu saja, tanda-tanda anatomi yang memasuki masa pubertas. Ayo kita mempelajarinya. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berhak untuk menghasilkan sperma dan testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot dan jambang. Selain itu, juga rambut, alat kelamin dan rambut di ketiak badan kelihatan lebih pekat, berotot, ganggu dan suaranya terdengar lebih perih. Oke, untuk selanjutnya adalah pembagian kelompok. Kelompok 1, Falah, Arlen, Nindi, Nuraini. Kelompok 2, Keke, Meme, Ainit, Saskia. Kelompok 3, Kilby, Rara, Putri, Wiwin. Kelompok 4, Rifki, Nathan, Andi, Zaki. Nah, tugas kita adalah membuat proyek tentang poster atau mind map. Mind map itu apa yang kita pikirkan dituangkan dalam sebuah kertas kerja. Nah, kelompok 1 adalah membuat poster perubahan fisik pada laki-laki. Kelompok 2 membuat poster pada perubahan mental pada laki-laki. Kelompok 3 buat poster perubahan fisik pada perempuan. Kelompok 4 buat poster perubahan mental pada perempuan. Bagaimana kelompok Rifki? Oke, kelompok Oke ya, selesai mengerjakannya. Untuk selanjutnya adalah presentasi kelompok. Kelompok Saskia ke depan semuanya. Yang lain dengarkan, kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kelompok matahari, nama anggota Saskia, Putri, Nini, Andi, Rizky. Mental pada laki-laki. 1. Rasanya yang diikuti 2. Sekot dan sabang. 3. Selain itu tumbuh juga rambut ala laki dan rambut ketiak. 4. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. 5. Tumbuh cakup. 6. Dan suaranya terdengar lebih berat. 7. Pertumbuhan badan bertambah cepat besar. 8. Gerak menjadi lebih aktif. 8. Nafsu makan meningkat. 9. Makan lebih banyak. Oke, terima kasih kelompok ini. Bentar ya. Nggak nyambung. Perubahan mental pada laki-laki yang ditunjukkan adalah perubahan mental pada perubahan fisik pada laki-laki. Nyambung nggak? Tidak nyambung. Ya, makanya belajar sungguh-sungguh, konsentrasi. Oke, ada yang ditanyakan pada kelompok ini? Tidak. Oke, berikan tepuk tangannya untuk kelompok ini. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, ayo, kelompok Sakura. Nama kelompok Sakura. Nama anggota Hildi, Rara, Putri, Wiwin. Perubahan fisik pada perempuan. 1. Timbul dan payudara mulai membesar. 2. Tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. 3. Selain itu, perempuan akan menjadi cenderung mendahulukan perasaan ingin dimanja dan diperhatikan. 4. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali sendiri. Oke, terima kasih. Nah, kalau presentasi itu yang keras, biar kedengar oleh teman-temannya. Ya. Ketika temannya mendapat pengetahuan dari kita yang menjelaskan, insya Allah kita mendapat pahala. Nah, untuk perubahan fisik pada perempuan, yang 2 betul, yang 2 ke bawah, keliru. Kenapa? Yang 1 dan 2 itu adalah perubahan fisik, sedangkan yang 3 dan 4 adalah perubahan mental. Ada yang ditanyakan? Oke, berikan aplaus tepuk tangannya buat kelompok Sakura. Monggo silakan. Oke, selanjutnya kelompok apa itu? Ya, monggo depan. Nama kelompok
bulan. Nama anggota kelompok Fala, Arlen, Nuraini. Perubahan fisik pada laki-laki. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini digunakan untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur harinya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, jambang. Selain itu juga ditumbuhi rambut pada alat kelamin dan rambut ketiak. Badan bertambah cepat besar. Ada yang ditanyakan? Berarti aku yang nanya. Oke, Hajat, perubahan fisik pada laki-laki apa saja? Oke, tumbuh jakun. Rifki? Tumbuh janggut. Berikan aplaus untuk kelompok bulan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ayo kelompok Grand Heaven. Nama kelompok Grand Heaven, nama anggota Zaki, Hazat, Rifki, Nathan, Andi. Perubahan fisik, perubahan mental pada perempuan. 1. Cenderung. 2. Ingin dimanja. 3. Ingin dimandiri, ingin diperhatikan. 4. Bila ada masalah diselesaikan sambil menangis. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Oke, berikan aplausnya buat kelompok ini. Terima kasih, monggo duduk. Oke ya. Untuk hasil posternya. Jadi apa kriteria poster yang baik itu? Sederhana dan informatif. Informasinya harus menggambarkan. Gambar itu harus menggambarkan informasi. Untuk yang terbaik adalah kelompok Sakura. Yang kedua kelompok apa namanya ini? Matahari. Yang ketiga kelompok bulan. Yang keempat kelompok Grand Heaven. Oke ya. Oke, untuk selanjutnya kegiatan refleksi. Apa itu refleksi? Ya, mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Apa yang kita pelajari? Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Perubahan fisik dan mental pada perempuan dan laki-laki. Perubahan mental pada laki-laki apa saja? Cuek terus. Iya, kecenderungannya cuek terus. Secara rasional. Jadi bila ada masalah diselesaikan secara rasional. Oke, benar, Falah, terima kasih. Terus perubahan mental pada perempuan. Bila ada masalah diselesaikan dengan menangis. Nah, kegiatan refleksi itu bukan sekedar mengingat, tapi apa? Refleksinya itu dipikirkan, benar gak sih perubahan mental pada perempuan menyelesaikan masalah dengan menangis? Benar gak sih kalau laki-laki menyelesaikan masalah dengan rasional? Pakat nggak? Tidak. Makanya disebutnya kecenderungan. Jadi kecenderungan itu rata-rata, tidak semua. Perempuan bila menyelesaikan masalah dengan menangis. Ya. Rata-rata laki-laki menyelesaikan masalah dengan rasional. Nah, sebenarnya itu kita terjebak dengan bias gender. Bias gender itu menganggap pasti perempuan menyelesaikan masalah dengan menangis. Padahal tidak. Banyak perempuan yang menyelesaikan masalah dengan rasional. Banyak juga laki-laki yang menyelesaikan masalah dengan menangis. Ya. Tapi rata-rata laki-laki emang ketika belajar makanya nanti besarnya cuekin. Kita akan dipakai, akan dianggap oleh orang lain ketika kita tidak punya pengetahuan. Jadi refleksi bukan hanya sekedar mengingat apa yang telah kita pelajari, tapi juga benar gak sih apa yang disampaikan guru? Benar gak sih apa yang disampaikan buku? Kita itu harus kritis, kita harus rasional. Belum tentu yang saya sampaikan itu kegiatan refleksi. Untuk asesmennya nanti dikerjakan ya sedikit 5 soal. Saya simpulkan tadi ya. Jadi kecenderungan itu tidak mutlak. Kalau mutlak itu perempuan pasti menyelesaikan masalah dengan menangis, laki-laki menyelesaikan dengan rasional. Kecenderungan itu tidak mutlak. Jadi boleh jadi laki-laki menyelesaikan masalah dengan menangis, perempuan menyelesaikan dengan rasional. Ya. Jadi
Jadi pembelajaran hari ini kita harus bisa membedakan perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan. Perubahan mental pada laki-laki dan perempuan. Bisa diingat? Harus diingat. Untuk pembelajaran Senin depan kita akan mempelajari kewajiban setelah balik. Jadi setelah balik itu kita apa? Minggu kemarin pertemuan terkena taklif, beban. Setelah dewasa berarti kita wajib melaksanakan semua perintah Allah. Selanjutnya berdoa. Nah ini. Duduk sikap. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin.